Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada sampai pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu sepanjang malam Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sehingga pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dapat menghirup udara segar. Itu semua adalah mukjizat yang selalu kami rasakan tiap-tiap hari. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Dan sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menerangi jalan kami, menuntun setiap langkah kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini tema perenungan firman Tuhan adalah keharmonisan keluarga. Terambil di dalam Efesus pasal 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hubungan dalam keluarga dan dunia kerja banyak diuji. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di mana-mana. Orang tua mengeksploitasi anaknya atau anak membunuh orang tuanya. Begitupun di dalam dunia kerja, majikan memeras keringat karyawan dengan gaji yang sangat minim, dan karyawan menyuarakan ketidakpuasan dengan kekerasan. Ini terjadi juga pada zaman Paulus, di mana ada istilah patria potestas, yaitu kuasa mutlak yang dimiliki ayah atas keluarga dan anak-anaknya. Dan kuasa mutlak itu juga dimiliki Tuhan atas hamba-hambanya. Dalam dunia yang demikian, Paulus menasihati jemaat Efesus untuk memperhatikan keharmonisan dalam hubungan anak orang tua serta antara hamba dan Tuhan. Anak-anak harus menaati orang tua meski mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Walau tidak menyenangkan, anak harus menaati orang tua sebagai wujud ketaatan pada firman Tuhan. Anak harus menghargai orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, serta mendidik mereka. Ketaatan ini akan mendatangkan berkat dan umur panjang. Sebaliknya, orang tua tidak boleh membangkitkan amarah anak melalui perkataan atau perbuatan yang kasar, menghina, meremehkan, menindas, atau melecehkan mereka. Sebaliknya, ayah harus mendidik sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab
bagi pendidikan jasmani dan rohani anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu dalam hubungan antara hamba dan Tuhan, Paulus menasihati para hamba untuk menaati dan melayani Tuhan mereka dengan gentar dan tulus hati, sama seperti melayani Kristus. Mereka harus rajin bekerja meski sang Tuhan tidak mengawasi. Sang Tuhan harus memperlakukan hamba-hambanya dengan baik dan adil. Ia tidak boleh menindas para pekerjanya. Niscaya Tuhan akan memberkati mereka. Bila setiap anggota keluarga serta majikan dan karyawan memiliki hubungan yang harmonis, maka keluarga akan bahagia dan usaha atau pekerjaan pun akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, marilah kita membangun hubungan yang harmonis dengan sesama kita di dalam rasa takut akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, firman Tuhan telah mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa tanpa Tuhan, keluarga kami tidak akan mengalami keharmonisan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap menjadikan Engkau sebagai kepala rumah tangga kami masing-masing, sehingga keharmonisan di keluarga kami masing-masing itu dapat tercipta dan kami dapat merasakan dan menikmati keharmonisan itu di tiap-tiap keluarga kami, khususnya di Gereja PO Kemang Pratama ini Tuhan. Berkati kami semua sehingga keluarga kami, keluarga yang melayani Tuhan, dan keluarga kami, keluarga yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang ada, kami taruh semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui rintangan, melalui pergumulan, keluarga kami tetap kokoh dan harmonis di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.